Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatuhu wassalamuhu ala abdihi wa rasulihi alladhi balagha risalatihi wa addal amanatihi wa nassahal ummatihi wa jahada haqqa jihadihi wattaqa haqqa tuqatihi ala nabiyyina Muhammadin ilahi tahirin wat tayyibin qudwatus salihin imamul muttaqin wa qaidul mujahidin wa khatamun nabiyyin wa ala jami sahabin walladzina tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur bisa melaksanakan sholat tarawih bareng imam sampai selesai. Nabi menjelaskan man sholla ma'al imam hatta in sorofa kutibat lahum qiyamul lailah. Siapa yang bisa sholat bareng imam tidak bolos sampai selesai, maka ditulis baginya seperti sholat semalam suntuk. Kita diberi keimanan di malam hari ini, kesehatan serta waktu longgar. Ada seorang ulama fuqaha menjelaskan qad kanat lakum shahihat walam yakun ittasa'at. Ada di antara kalian beriman dikasih badan yang sehat tapi enggak punya kelonggaran waktu, sibuk, repot sehingga enggak bisa hadir dalam ibadah, enggak bisa tarawih, enggak bisa ke masjid. Kemudian kebalikannya qad kanat lakum ittasa'at walam yakun shahihat. Ada di antara kalian yang beriman waktunya longgar, tapi kebalikannya dia enggak sehat sehingga terhalang juga untuk melakukan ibadah. Jadi kepengen longgar, ya punya iman tapi enggak bisa karena stroke, sakit dan terkendala kesehatan. Kemudian ada yang malah dia sehat, kemudian waktunya longgar, tapi nggak punya iman, ya sama saja nggak bisa menghadiri perintah Allah SWT. Nah kita semua yang hadir, Bapak Ibu semuanya diberi keimanan yang itu nikmat terbesar di akhirat, kemudian diberi kesehatan, yaitu nikmat yang terbesar di dunia, dan diberi kelonggaran waktu yang itu rezeki yang utama. Jadi rezeki itu enggak cuma duit, ya. Jadi kita punya waktu longgar itu ya rezeki. Ada orang yang punya banyak duit, enggak punya waktu masalahnya. Duitnya banyak tapi enggak sempat, enggak bisa ketemu keluarga, enggak bisa ke masjid, enggak bisa taraweh. Taraweh gini masih di pasar saking repotnya padahal duitnya sudah kintalan. Nah itu kan berarti dia punya banyak duit tapi enggak punya rezeki yang lebih tinggi, yaitu longgarnya waktu. Jemaah rahimakumullah, di malam hari ini saya diamanai panitia untuk menyampaikan nuzulul Quran, memperingati nuzulul Quran yang Allah turunkan Al-Quran sebagaimana ayat yang tadi dibaca Pak Imam, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Nabi mengatakan itu ya selama setahun itu ada hanya di bulan Ramadan, dan itu Nabi mengatakan taharrara Lailatul Qadri fi asra awakhir minar Ramadan wa fil lailatil witra. Kamu kejar Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Berarti kan kita insya Allah akan ketemu ya waktu yang super istimewa karena banyak sekali bonusan pahala. Maka di malam hari ini kita betul-betul bersyukur, kita insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan kelipatan pahala yang sangat besar. Karena Allah mengatakan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita bisa beribadah, ibadah apapun yang kita lakukan di malam itu Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti 1000 bulan atau 30.000 hari. Kalau 1000 kurusnya 30 hari berarti sekitar 30.000 malam, ya. Atau kalau dibikin tahun 83 tahun. Apapun ibadah yang kita lakukan, kita sholat semalam seperti sholat 83 tahun. Kita baca Al-Quran 1 juz malam itu seperti 30.000 juz atau 83 tahun. Makanya bodoh sekali kalau malam-malam itu kemudian kita habiskan di depan TV atau di
pasar atau di tempat-tempat yang lain, karena dari setahun yang jumlahnya 365 hari itu Allah sudah pilihkan hanya 1 bulan. Kalau kita kejar mesti dapat, 1 bulan pun mesti dikasih ancer-ancernya. Nabi mengatakan fi asra awakhir minar Ramadan, di 10 hari terakhir. Besok sudah tanggal 20, malamnya sudah masuk 21. Itu kalau sahabat semuanya free dari dunia, mereka memfokuskan untuk ibadah, ngejar akhirat dan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu pun sudah dikasih ancer-ancernya lagi, yaitu Lailatul Witro, di malam-malam ganjil, malam 13, selawe, 17 atau 29. Dan kemungkinan besar Nabi mengatakan wa akharru, kata Nabi, dan saya mengharapkan ya Lailatul Qadar fi sab'a wa isrin, di malam 27, apalagi ketepatan malam Jumat. Dan kita insya Allah nanti malam 27-nya itu malam Jumat. Nabi mengatakan dalam hadis itu kemungkinan besarnya, ya, walaupun nggak boleh memastikan, tapi itu double keutamaan. Makanya antum kejar jangan sampai malam 17, malam selawe, malam 29 kok neng omah eman-eman. Kalau di kampung saya itu masjidnya full, ya, sampai subuh. Itu walaupun masjidnya sekampung ada 12, insya Allah full semuanya. Walaupun siang banyak yang pulang, tapi itu kita niatkan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan semuanya. Kalau sahabat itu semuanya full dari malam ya 20 sampai malam takbir, dia nggak keluar memang. Itu kalau kita nggak bisa semuanya, ya jangan ditinggal semua. Kalau bisanya memang malam tok, ya malam tok. Atau misalnya cuma 3 hari atau malam-malam ganjil tok, itu mending timbangannya belas ora. Ya toh. Kemudian karena kita mikir, wah itikaf ya abot, memangnya orang ngopeni wedhus, orang ngopeni dagangan ngono apa piye, ya toh. Akhirnya kita kemudian malah belas. Semakin banyak di masjid, semakin besar keutamaannya. Dan yang menjadi pokok kenapa malam Lailatul Qadar dinobatkan sebagai malam yang paling mulia sejak diciptakan alam semesta ini, karena Allah mengatakan ya inna anzalnahu fi lailatul qadar, aku turunkan Al-Qur'annya itu di malam itu. Maka semua kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an pasti langsung akan mulia. Ramadan bulan yang mulia ya karena Al-Qur'an, termasuk malam Lailatul Qadar itu. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa untuk Al-Qur'an ini ada paling tidak 8 maziyah yang mana harus kita ingat-ingat supaya kita semangat untuk qiraatul Quran. Kalau kepepet ibadah yang lain ini kita agak kurang, paling tidak khusus Ramadan jangan sampai membaca Qurannya kendor. Para sahabat mereka kalau sudah masuk 10 hari terakhir itu levelnya grafik amal ibadah mereka tuh naiknya pesat. Sampai Nabi mengatakan ya idza dakhala fi asra awakhir minar Ramadan qama ahlahu. Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir membangunkan keluarganya, anaknya, istrinya, kemudian mengencangkan ikat pinggangnya. Itu maksudnya ngepol ke dalam ibadah. Nah kita kan kadang-kadang kebalik, Ramadan lagi awal full masjidnya rakamot-kamot ngono toko emper-emper kono kae. Bahasan 10 hari terakhir karek kelendang-kelending wong sithik, ya itu grafiknya kualik dengan para sahabat. Kalau sahabat dulu semakin kuat, semakin kokoh, bahkan lek-lekan tenan itu, ya. Jadi mereka untuk ngejar itu dipolke malamnya, kepepet siangnya tidur, itu ngijoli malamnya nggak apa-apa karena barokah keutamanya di waktu malamnya itu. Kalau Ibnu Abbas menjelaskan di dalam Islam ini ada salah satu asra awakhir, ya, al-asra al-mufaddalah. Beliau mengatakan dalam Islam ada 10 hari yang super istimewa, sangat diutamakan. Pertama asra al-ayyam fil Muharram, 10 hari di bulan Muharram. Makanya 10 hari Muharram itu berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Itu hampir semua kejadian peristiwa penting terjadi di bulan Muharram itu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga ya bulan Muharram, Nabi Yunus dimakan ikan itu ya bulan Muharram, kemudian perang Badar, pokoknya hampir semua peristiwa penting itu terjadi di bulan Muharram. Nah kemudian yang kedua al-asra ayam fi Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini berkaitan dengan peristiwa Nabi Ibrahim. Itu dinobatkan hari yang paling mulia kalau siangnya itu paling mulia karena ada Yaumul Arafah. Di situ semua orang
mauquf, ya toh. Bahkan itu digunakan oleh Allah untuk sumpah. Nah, kemudian yang ketiga 10 hari di bulan Ramadan. Itu dimuliakan karena malamnya. Kalau ditanya lebih afdal mana? 10 hari Dzulhijjah atau 10 hari Ramadan? Kalau siangnya lebih afdal 10 hari Muharram, Mbak. Walaupun Mubalik jarang menjelaskan 10 hari di bulan Muharram Dzulhijjah. Maksudnya itu kemudian keistimewaannya enggak kalah dengan Ramadan. Makanya kita ya kurang respect ketika 10 Dzulhijjah itu. Padahal itu keutamanya juga sangat besar siangnya. Tapi kalau malamnya itu semua ulama sepakat karena memang ayatnya malam yang paling mulia adalah malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kepepet lelean ngono ki ya toh, itu malam-malam ini. Biasanya orang-orang do lelean ning cakro nang nggon hi ngono betah, ya kita dibetah-betahke ngono ki demi ngejar pahala. Ora ngantuk siangnya istirahat gitu. Makanya kalau itikaf itu enak itu, malam lelean ya toh, ngantuk kopi kayak odol sithik ngono ben melek. Nah, nanti siangnya iso tidur. Tapi nek sik gak itikaf itu malamnya lelean, besok ngantor ning kantor ya briyut wae mripate itu. Jamaah rahimahullah, maka kita sampaikan nasihat dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah tentang 8 maziyah dan keistimewaan Al-Quran. Makanya supaya kita berlomba-lomba untuk selalu membaca. Sahabat itu daftar khatamannya mereka nggak ada yang kurang dari 10 kali. Seluruh sahabat ketika bulan Ramadan mereka khatamnya rata-rata di atas 10 kali. Itu dijelaskan di kitab Syiar Alam An-Nubala. Hanya satu sahabat yang khatamnya cuma 5 kali. Namanya Khalid bin Walid. Itu pun karena dimaklumi, karena beliau sibuk berperang. Ya, bulan Ramadan ya tetap perang, makanya dia kan jadi komandan perang di mana-mana. Akhirnya baca Qur'annya jadi berkurang. Itu pun beliau nangis dan minta maaf loh Pak kepada Al-Quran. Beliau mengatakan, wahai Quran, sagholtu anka bil jihad. Saya terlalu sibuk berperang sampai rakober baca. Itu pun khatam ping 5. Rakober sahabatnya khatam ping 5 karena repot perang. Padahal perang itu kan memang dimaklumi, karena perang itu kalau nggak membunuh dibunuh, fayaktulun au yuktalun. Lah nek awake dhewe repot mau apa coba? Paling repot gelidik apa repot masak, repot shopping ya toh. Itu alasannya itu dereng patek member, nah, misalnya kemudian kok belas ora khatam itu. Makanya ya kita usahakan, karena per huruf mendapat 1 pahala dikalikan 10 kebaikan 100 hasanat, sehingga Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu kalau dikalikan 100 hasanat berarti 300 kali. Itu hari biasa. Kalau Ramadan, wah tambah banyak lagi. Masya Allah itu. Makanya ini ya kita sampaikan apa saja maziyah dan keistimewaannya. Yang pertama, kata beliau Al-Quran itu adalah ruhiyah, nyawanya kita. Makanya ada hadis Nabi mengatakan al-jahilu bil Quran, orang yang betul-betul belas nggak pernah tersentuh Al-Quran, lehernya, tenggorokannya nggak pernah kemasukan 1 huruf pun dalam Al-Quran, karena arwahuhum qabla mautihim mautun, maka rohnya sudah mati sebelum dia mati, wa kana ajsamuhum qabla kuburihim kuburun, dan jasadnya sudah menjadi kuburan sebelum dikubur. Jadi kayak mayat hidup terus jasadnya kayak kijing. Bayangkan itu kalau nggak kenal Al-Quran tuh memang kayak betul-betul fisiknya itu nggak ada nilainya di sisi Allah, dan dia nggak akan pernah bahagia Pak, karena bahagia itu letaknya pada ruh, pada nyawa atau hati, bukan pada fisik. Saya tadi itu nonton video di Facebook itu, ada perempuan sosialita membawa mobil supercar harga 4 miliar, tasnya tas terkenal branded dari Jerman, HP-nya HP Apple Crowak harganya 26 juta, duitnya berapa tobos itu nenggon mobil atau sanewu kabeh lho kuwi, ora enek eketane gitu. Itu ketika berhenti di lampu merah, ngerti-ngerti ada motor buntut, ketoke pasangan aktivis lanang wedok gitu, tapi videonya animasi itu. Itu ketoke gojek ya toh, karena Ramadan istrinya membawa Quran, padahal nenggon perjalanan itu kemudian iso guyu-guyu ya, ketoke bahagia. Nah, saat lampu merah itu dia berhenti, ngerti-ngerti HP-nya bunyi kelunting, dibuka, isinya temannya WA, ngirim gambar foto suami dari si perempuan sosialita tadi itu, ya toh, lagi selingkuh coba. Langsung bisa antum bayangkan kira-kira Pak, sik nangis saat itu ya toh, di lampu merah itu, sik numpak mobil supercar karo nggo duit 5 tobos 100.000 kabeh, apa sih tadi wong ngenes pakai motor buntut itu tadi.
Ini kita harus sadar bahwa ternyata bahagia itu letaknya pada nyawa. Sehingga kalau nyawanya disiksa oleh Allah Ta'ala, duit sebanyak apapun, harta, dia semuanya serba ada, tapi nggak akan bahagia itu. Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhina, ya. Wa kadzalika auhayna min ruhina, dan demikianlah aku wahyukan kepada kalian ruh itu Al-Quran dalam hatimu. Jadi kalau dia deket Quran nggak akan pernah sedih itu, karena dzikir yang paling utama juga Al-Quran. Orang itu kadang-kadang bingung mencari kebahagiaan itu, ya toh, kalau dia punya HP mewah, mobil mewah, rumah semua serba ada, tapi kalau hatinya kosong dari nyawa yang tidak, maksudnya nggak pernah kosong dari zikrullah, nggak deket dengan Allah, dijamin demi Allah Pak, ya, menurut ayat tadi, orang itu kalau jauh dari Allah sebanyak apapun hartanya nggak akan bahagia, karena yang disiksa itu hatinya itu. Saya ketemu langsung ada pengusaha sukses Jakarta itu, pas kemarin ketemuan ada ustadz menginap di glamping atas kampung saya itu. Jadi kampung saya itu belum bang sana, Tangmangu naik itu ada glamping ya untuk penginapan. Wah, ngadem, view-nya bagus. Ini Solo ini ketok kabeh dari kampung saya itu, lampu-lampunya, wah pokoknya jos banget itu. Nah itu apa namanya? Saya pas ketemuan dengan para asatid itu ada sore-sore itu ada orang domblong ngadem neng depan glampingnya itu, warung rokok, kemudian ngalamun madep mulon, padahal depannya itu wah jurang-jurang, memang pemandangannya bagus banget itu. Aku bayangke kok wongnya bunuh diri apa piye ngono kayak gitu. Terus tak tanya sama pemilik glamping kan itu, teman ngaji ngono, Mas, kayak wong ndi to Mas, kayak kok iso neng kono. Ora ngerti kuwi wong sugih kuwi. Wong Jakarta, dia itu beli tiket dari apa namanya Jakarta itu sampai Adi Sumarmo, dia wis pesen Grabnya piro Mas? Itu dari Adi Sumarmo dari mana Jogja itu saya temon itu Pak, atau biang atau itu dari temon sampai Tawangmangu, bayangkan nge-Grab 650 katanya. Itu dari sampai situ sore kan, ya pesawatnya jam 3 siang, kemudian sampai situ sudah menjelang sore, kemudian di situ tuh ngapain coba? Yang gur ngadem, ngopi, nengemper, tenguk-tenguk, ngalamun, karo udut, gitu ya. Kemudian habis itu tidur. Bar subuh, gitu, dia jenenge nggak kenal agama, pesen Grab lagi. Cuman main muter-muter, beli sarapan, baru itu apa? Langsung berangkat lagi pakai Grab yang mobil sampai mana itu Jogja daerah paling kulon meneh perbatasan Purworejo itu, kemudian tiket pesawat sampai Jakarta lagi. Jadi dari sana jauh-jauh pesen tiket PP, kemudian Grab PP, kemudian nginepnya di glamping, itu cuman ngadem, domblong, ngalamun kaya ngono kuwi. Walah, wong nek ra mudeng panggonane bahagia ya kaya ngono kuwi. Ya to. Nek ngerti Ramadan itu gelem tadarusan ning masjid, terus nyenek-nyenek metu zaburan ngono kuwi. Ku yakin wong iku bayar seberapa pun dilakoni lho tuh. Nek ngerti nikmatnya itu. Neng sayangnya ora paham wong kaya ngono ki. Masalahe ora melu ngaji ngene iki kok. Nek ngerti arep tak kandhani jane kowe iki nek pengen bahagia. Kuwi panggonanmu kok rasa dadak ngadem ning Blumbang ngono. Aku lho Pak, ditawani kon nginep di glamping itu milik temen to itu. Tat mbok sekali-kali nginep to Tat, ya to. Wis pokoknya teng mriki ngono lho, ben barokah sekali-kali ngono. Lah wong saya tuh rumahnya situ. Lah kok nginep ning kono ki terus apa penake? Yang nanti subuh aku dadak turu ke masjidnya kejauhan, tur nek tidure kepenaan kasure kempuken ngono ki malah susah aku tangine. Wong kasur nang omah cemet aja aku gugane angel lho ki ya. Terus lha napa mboten kok. Itu orang-orang kaya aja menginginkan kayak gini. Lah, kowe ra mudeng panggonane bahagia. Nih tak sampaikan nih nasihatnya Imam Syafi'i. Ya ketika beliau ditanya di mana tempat piknik yang paling membahagiakan menurutmu? Beliau mengatakan ketika saya dekat dengan Allah di situ dan dekat dengan istri. Jadi walaupun omahe elek, kalau di situ kita dekat dengan Allah dan ada istri kita di situ, itu bahagia. Kebalikannya mbok omahe apik nang villa super mewah, tapi kita nggak kenal ibadah, kemudian nggak ada istri di situ, turu glimpang-glimpung karo goling, tetep enak neng omah no. Walah, jan saya gumun orang-orang kayak gitu itu. Makanya Umar bin Khattab itu pernah tanya ke salah seorang Arab Badui. Arab Badui itu kan wong lugu, dia betul-betul menjawab itu dengan jujur. Ketika ditanya, ya mata sa'adah, yal a'rab, wahai orang Arab pedalaman, ya
mata sa'adah, apa yang membuat kamu bahagia? Menurutmu, yang bikin kamu tentrem bahagia itu apa? Dia mengatakan sederhana banget, aklul lahmi, hibdul lahmi, naumal lahmi, dakhalal lahmi fil lahmi, makan daging. Yang kedua nyimpen daging. Yang ketiga tidurnya dengan daging. Yang keempat memasukkan daging dalam daging. Ini maaf saya nggak pengen cerita jorok loh, tapi itu memang dirasakan jujur memang begitu. Namanya makan daging itu berarti wongnya sehat. Lah duitnya 3 kintal kok, kemudian nggak boleh makan daging, saya dipangan nggur bangsa Jepang godok, alah gimana bahagia kayak gitu, kan banyak toh orang kaya pantangannya oke, nggak boleh makan enak, nyimpen daging berarti dia wis randi utang, wis kecukupan, kemudian tidurnya dengan daging berarti dia ada istrinya yang mendampingi dia, itu yang bikin dia bahagia. Terus ya tadi yang keempat nih rapor tak jelas kayak di video ini kok wano diupload no bahaya ki Mas Surya ki senengane ngupload ngono kuwi kok aku isin ngono kuwi. Tapi jenengan harus ngerti tafsirnya itu kan. Walaupun duitnya banyak banget kemudian nggak bisa melakukan itu kan terus harus bahagia kondi. Jamaah rahimahullah, maka ini nomor 1 mazhiyah Al-Qur'an adalah ruhiyah. Yang kedua kata beliau manzilah Al-Qur'an keistimewaannya apa? Bahwa Al-Quran itu adalah rofi'ah, akan mengangkat derajat seluruh yang disandingkan dengannya. Nabi mengatakan inna waha yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Allah bakal mengangkat derajat manusia bihadal kitab dengan Al-Quran ini. Wa yadha'a bi akharin, dan Allah menjatuhkan manusia juga dengan Al-Quran itu. Artinya apa? Siapapun yang disandingkan dengan Quran mesti mulia. Kalau dia menjaya Al-Quran mesti jatuh. Walaupun ustadz, walaupun dari pondok tapi nggak pernah baca Quran, itu nanti dia akan jatuh rendah. Dan kebalikannya, preman toh kalau rajin baca Quran dia akan dimuliakan. Coba antum lihat, apapun kalau sandingkan Quran langsung terangkat. Kertas saja, kertas ini, kertas yang digunakan untuk mencetak Quran itu kertasnya jadi mulia banget. Nggak ada yang berani nginjak, nggak ada yang berani nyobek, nggak ada yang berani bakar. Ya kalau pengen murtad. Coba kalau koran podo kertase, padahal koran karo Quran ki nggur beda komah cilik gitu dok. Tapi kenapa makomnya bedanya jauh? Kalau koran kok terhina banget. Itu misalnya Quran hari ini, hari apa ini, Selasa apa Rebo, itu tanggal sekian, itu kalau besok Quran itu nggak berlaku itu, terus gue buntel tempe, diles-iles, gue ya toh. Karena apa? Karena memang isinya beda dengan Al-Quran itu mulia, kalam Allah. Nah, Quran ke isinya rumangsa Quran ya sih bener ki, kecuali loro tok Quran ki bener tanggalnya karo regane, liane ke rumangsaku hapus-hapus tok, cuman pencitraan tok ngono kuwi. Ya toh. Tapi kalau Quran nggak akan bisa disalahkan, makanya mulia, semua yang disandingkan langsung terangkat derajatnya, kemuliaannya itu terasa betul. Ya termasuk Lailatul Qadar itu, kenapa dinobatkan menjadi malam yang paling mulia? Ya karena di situ diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, ya keistimewaan Al-Quran itu kata Ibnul Qayyim adalah manzilah. Manzilah itu level khusus nanti di surga. Jadi gini Pak, sama-sama orang masuk surga, itu ternyata orang yang masuk surga, yang satu paham Quran, yang satu kurang, maksudnya yang satu itu level bacaannya sama hafalannya itu kurang, maka untuk orang yang masuk surga, hafalan Qurannya lebih tinggi, maka makom dan level surganya juga lebih tinggi. Hadisnya Nabi mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turatil. Fa inna manzilatuka akhiru ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, para penduduk yang mau masuk surga, ya iqra' wartaqi, silahkan kamu baca Al-Quran, kemudian nanti kamu naik ke surga. Waratil kama kunta turatil, terus kamu baca Al-Quran dengan tartil sebagaimana dulu kamu tartil di dunia. Terus apa? Ini yang menarik. Fa inna manzilatuka, nanti level surgamu itu apa? Akhiru ayatin taqra'uha, ayat terakhir yang kamu baca. Nanti orang yang mau masuk surga dites langsung sama Allah Ta'ala, Fatihah, Al-Baqarah, tiba lagi 5 ayat rampung, ya wis itu level surganya segitu. Kalau di Al-Baqarah rampung berarti itu lebih tinggi lagi. Kalau bisa sampai terakhir Al-Baqarah sampai An-Nas itu levelnya paling tinggi. Neng lewat jalur resmi loh ya, orang kok Al-Fatihah langsung An-Nas. Jenengan apalane bar Fatihah napa? An-Nas nih. Ya. Jamaah rahimahullah, itu padahal sama-sama masuk surga. Itu nanti manzilahnya beda.
Makanya semakin banyak hafalannya, semakin tinggi level surganya. Kenapa Fatihah hafal? Yakin Fatihah hafal kabeh karena diulang-ulang terus. Makanya Nabi ngasih tahu bikasratu tarodid supaya kita level surganya naik diulang-ulang. Maka walaupun ngapal ke kuwi angel, maka semakin angel pahalanya semakin banyak karena diulang-ulang. Insya Allah hafal. Nek Fatihah hafal wong kabeh nganggo Fatihah. Mari kita buka pengajian ini dengan Al-Fatihah. Nek mau kok ora dibuka barang ngerti-ngerti kon munggah ya kuwi ya. Jane dibuka sik terus kok di anu kae. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah rata-rata gitu. Nah, itu makanya hafal. Al-Baqarah itu jarang yang hafal karena jarang dipakai. Coba misalnya pengajian Nuzulul Quran di malam hari ini, mari kita buka dengan Al-Baqarah. Alhamdulillah pengajian sudah selesai. Mari kita tutup pengajian malam hari ini dengan Ali Imran. Penutupan nganggo Ali Imran ya. Sama rahimahullah. Jadi itu ya, yang ketiga manzilah. Yang keempat apa? Itu keistimewaan Al-Quran, kata Ibnul Qayyim adalah khairiyah. Khairiyah itu selalu menjadikan pelakunya dalam keadaan baik. Nah, jangan kok dielek-elek baca Quran, mulai jadi api. Preman tuh nek baca Quran jadi preman api. Sopir, kondektur, bakul apapun. Ya kalau dia rajin baca Quran mesti baik. Karena memang Allah mengatakan khairukum, Nabi yang menjelaskan khairukum, manusia yang paling baik di antara kalian. Jadi nek jenengan Pak pengen mendapat predikat manusia yang terbaik, itu caranya apa? Baca Quran atau ngajarkan Quran atau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian ya, itu yang paling yang mau baca Quran atau mengajarkan Quran. Kenapa disebut dia baik? Karena hatinya itu masih lembut. Jadi gini Pak, ngecek hati manusia ini, kondisinya itu sehat apa rusak atau mati, itu ngeceknya Nabi mengatakan ada alat ceknya. Beliau mengatakan salah satunya Al-Quran. Jadi gini, ada kalimat, ada nasihat dari Ibnu Abbas, utlubul qalba fi salasatil khisal. Cari hatimu di 3 tempat. Fa ilam tajid, kalau kamu enggak nemukan hatimu di 3 tempat ini, fas'alullah qalban ghaira. Kamu minta lagi kepada Allah hati yang baru. Fa inna laisa laka qalbun. Berarti kamu enggak punya hati itu sudah. Kenapa dia disebut baik? Karena hatinya masih hidup. Kalau hatinya sudah mati, wes nggak ada kebaikan. Lah makanya penyebab matinya hati itu karena jauh dari Quran. Lah makanya ngeceknya itu beliau mengatakan ada 3 alat ceknya. Pertama Al-Quran, tuh ngecek hati di situ. Nek kita dengan Al-Quran kok wes belas orang nyantol. Padahal orang kafir saja Pak, itu banyak yang terpesona dengan Al-Quran. Sampai mereka masuk Islam ya karena Al-Quran. Bahkan ada semacam apa itu di barat itu semacam, bukan testimoni itu apa, kayak eksperimen. Jadi ada orang kafir belas nggak pernah tersentuh Al-Quran, wong kafir ya, itu di Eropa itu. Terus ada orang Islam sengaja mengadakan eksperimen. Jadi orang-orang yang belas nggak pernah dengar Al-Quran itu ditawari, coba Mbak mau nggak dengarkan suara ini? Akhirnya mereka dengarkan suara, ditanya komennya, gimana komen dan pendapatnya kaitan suara ini? Kan di setel ke Murotal, dia ngomong, wah ini suara ini asing, seumur hidup saya belum pernah mendengarkan, tapi aneh ya, kayak ada dorongan masuk ke hati, terus jiwa saya kayak melayang-layang gitu. Itu wong kafir aja cerita kayak gitu. Kalau ada orang Islam kemudian kok hatinya nggak respect dan tersentuh Al-Quran, mati itu sudah hatinya itu. Kata Utsman bin Affan, beliau mengatakan, laut toharat kulubuna masyabiat min kalamillah. Kalau hati kalian itu masih hidup, maka nggak pernah kenyang dengan Al-Quran. Walaupun diulang-ulang nggak bosan. Niki enten toh Bu, bosan kali Al-Fatihah enten. Wis mati artinya karo Fatihah bosan. Mbok sekali-kali ke Al-Fatihah ke mbok ganti liyane ngono lho. Fatihah wae. Lagu sehebat apapun yang super hit toh. Tapi kalau diulang-ulang pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, apa lagu yang paling ngetop misalnya dulu pernah ada lagu religi si wali apa itu sampai tercetak berapa ribu kali kayak gitu tuh. Ya diulang-ulangi, misalnya jenengan nyopir nglungokke lagu kuwi ya to, esuk awan sore bengi, esuk awan sore ngono, sedina bosen ya bolan-baleni ping 20 ngono mesti jeleh dhewe ya to.
Semua rahimahullah, itu yang keempat ya. Jadi mazhiyah Al-Quran sebagai khairiyah. Yang kelima, kata beliau Al-Quran itu sebagai syafa'ah. Syafa'ah itu penolong kita. Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran terus. Apa fungsinya? Al-Quran itu nanti menjadi penolongmu, syafaat di akhirat. Syafaat itu para ulama menjelaskan ada dua, ketika di mahsyar, yang lain pada kebingungan, nanti jenengan dikasih iup-iup, padahal saat itu nggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang kedua, itu caranya adalah kita harus golek penopang-penopang dan penolong. Nanti orang yang nyebrang sirat ini, ya itu terbagi ada 3 model. Ada yang nyebrang tanpa hambatan secepat kilat. Ini para nabi, para syuhada, para siddiqin. Niki ketoknya awal dhewe nomor 1 ongel lagi ya. Nah yang kedua orang mukmin yang dia nyebrang bisa tapi dengan butuh bantuan sama penuntunnya. Nah yang ketiga golongan orang munafik, orang kafir, orang musyrik yang dia mesti langsung kepleset dan gak akan bisa nyebrang lagi. Lah kita kan kemungkinannya yang kedua toh Pak, bisa nyebrang tapi butuh bantuan. Nah sekarang apa saja yang bisa membantu kita untuk nyebrang sirat itu tadi? Nabi menjelaskan ada 3. Ini jenengan harus memiliki 3 amalan ini supaya selamat nanti bisa nyebrang. Pertama adalah dengan binatang yang kita korbankan ketika Idul Adha. Makanya kita niatkan saben Idul Adha korban gitu ya. Itu pahalanya sangat besar, ditambah lagi itu penolong kita nyebrang sirat. Yang kedua, itu adalah saudara-saudara yang kita kunjungi. Makanya saudara itu yang paling pokok saudara dari nasab, dari kandung. Itu makanya kalau kita punya duit itu rasa deman-eman. Terutama nek bodoh itu kan momen untuk silaturahim lah Pak. Wis rasa dipikir oh nek mudik biayane piro-piro alah duit entek nek nggo kuwi itu ngentekke duit yang dicintai Allah. Nanti mulai golek duit ke hitung-hitung dicucuk ke tenan gitu ya, pati-pati toko Makassar, toko Dindi gitu ya. Saya pas muter-muter Nusantara itu mesti ketemu ngono ki ada sik 2 tahun enggak pulang. Lah terus golek duit ki nggih apa? Biayane Pak ngono ki. Ada loh tetangga saya itu ngasih mboke mati ra mulih, Pak mati ki ora mulih. Ngasih masih ki ngomong aku Pak, jenengan tolong telepon ke niki Pak, kebiangetan tenan kok. Wah, akhirnya tak WA nang ora dibales. Wah, nang ngono kok jan kowe kebiangetan kowe golek duit gak apa? Ngasih pakmu mati, mbokmu mati. Ngono. Jan keterlaluan itu. Makanya kita misalnya kepepet entek, duit entek untuk kunjungan keluarga itu nanti keluarga kita itu yang menjadi penolong kita ketika nyebrang sirat. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca terus itu nanti menjadi penuntun kita untuk nyebrang sirat. Tidak hanya itu, jadi syafaatnya itu 3 Pak. Syafaat di mahsyar, syafaat ketika nyebrang sirat, satu lagi syafaat ketika dikubur. Jangan kalau di alam kubur ketika ketemu malaikat mungkar nangkir yang mau menyiksa kita itu, yang nolong siapa coba? Itu salah satunya penolong kita di kubur adalah Al-Quran. Dalam hadis ketika malaikat itu mendatangi manusia min qibali ra'sihi, dalam hadis itu dari jalur kepalanya dafa'ahul Quran, maka Al-Quran yang akan menghalanginya. Kemudian dia akan datang min qibali yadaihi, dari jalur tangannya dafa'us shadaqah, maka sedekah yang dia lakukan akan menolak dia. Jadi itu sedekah juga bisa menolak siksa kubur itu. Kemudian kita jalan ke masjid gelap-gelap, itu juga menjadi penolong kita nanti seiso madang ke kubur dan bisa menolak siksaan siksa kubur itu. Jamaah rahimahullah. Jadi ini syafa'ah ya yang kelima. Yang keenam, ini beliau mengatakan Ibnul Qayyim bahwa Al-Quran itu keistimewaannya sebagai ahliyah. Ahliyah itu artinya adalah keluarga Allah. Karena ada orang itu bangga duwe keluarga presiden, keluarga gubernur bahagia. Kowe ngerti ora? Presiden kowe ngerti ora? Kaya Pak Deku, aja bain-bain karo aku. Aku duwe Pak D presiden. Jenengan jelaskan aja. Kowe ngerti Allah Taala ora? Aku ke keluargane. Lho kok iso? Iya, karena Nabi menjelaskan ahlul Quran hum ahlullah wa khusunatihi. Orang yang ahli Quran ya dia menjadi keluarganya Allah dan orang khususnya. Bahkan dia nanti di akhirat kalau dibangkitkan di alam kubur itu ketemu para malaikat langsung, ora ketemu wong-wong kuwi sementara. Apa itu? Dalilnya Nabi mengatakan
Al-mahiru bil Quran ma'asafaratin kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Quran nanti di akhirat barengnya dibangkitkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Para level yang sangat tinggi tuh kayak gitu itu. Kemudian yang ketujuh, Pak, ini keistimewaannya apa? Beliau menjelaskan di antara sekian banyak keistimewaan justru ini keistimewaan yang paling agung. Karena Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sumber keberkahan yang tertinggi. Maka yang ketujuh beliau mengatakan keistimewaannya adalah sebagai mubarakah yang mendatangkan keberkahan pada hidup kita, kemudian rumah kita, kemudian juga dalam urusan apapun itu yang menjadi penyebab barokah itu dari Al-Quran. Allah mengatakan walladzi inna anzalnahu kitaban mubarakan. Aku turunkan Al-Quran ini yang full dengan keberkahan. Apa itu barokah? Barokah itu dawamul khairiyah, menjadikan kita selalu baik, menjadikan selalu tentram, selalu kecukupan. Nek jelas ke barokah susah, tapi ciri-cirinya ada 4. Kata Ibnu Qayyim itu apa? Yang pertama qalil ilal kasir, ketoke sithik tapi dadi oke, ketoke kurang ning dadi cukup, ketoke tadinya sempit jadi lapang. Wis gitu itu barokah itu. Contoh nggih, contoh. Nek ra contoh angel. Ini masalahnya. Orang itu transaksi, usaha selancar apapun, dodolan entek terus bisnisnya sebesar apapun. Tapi kalau pakai riba, ngutang pakai sistem riba itu, kok hasil akhirnya bangkrut? Coba jenengan cek. Sementara kebalikannya, orang usaha walaupun sepele ketoke dodolannya rapatek payu, bolak-balik diapusi terus, tapi dia dibarengi dengan sedekah. Dia enggak neko-neko, enggak pakai cara yang haram, kok cukup? Coba. Saya pernah ketemu pas ngisi MTR namanya masyarakat tanpa riba, itu mantan-mantan manusia yang pernah digebuki riba, utangnya rata-rata ada yang di atas 1 miliar itu, ya ada yang di bawahnya tapi rata-rata utangnya 1 miliar lebih. Jadi ngasih tele-tele itu. Nah salah satunya itu ngobrol ke saya selesai pengajian itu, dia kan ngobrol-ngobrol, Pak, saya ini dulu pegawai bank konvensional kepala, istri saya juga, gaji saya itu sama istri totalnya 24 atau 25, itu belum tunjangan-tunjangan. Itu saya kerja sampai 15 tahun, istri saya 12 tahun, tapi anehnya kok ya nggak cukup. Bahkan saya punya mobil 5, rumah sekian-sekian itu ya, itu terus ngerti-ngerti sakit-sakitan, kemudian akhirnya saya kena ketipu macam-macam, itu utang saya sampai 2 miliar. Istri saya stres sampai saya hampir bunuh diri karena sering masuk rumah sakit, tambah lagi kemudian tiap hari diparani debt collector. Padahal nek dipikir gaji segitu banyak kemana itu? Sementara saya nggak punya anak, randu anak loh, Pak. Bayang gitu. Suami istri gaji gede kabeh, kecukupan kabeh randu anak, utangnya sampai 2 miliar, hampir bunuh diri. Akhirnya dia sadar, kemudian tobat, utangnya dilunasi semua, aset dijual semuanya, mobil 5 dijual, pekarangan, akhirnya alhamdulillah lunas. Tapi setelah lunas jadi gelandangan, randu rumah, randu mobil, randu apa-apa. Ya, terus sekarang sudah alhamdulillah sudah membaik ekonominya. Itu cerita ke saya itu, yang pengen saya tanyakan, kok iso ya duit saya segitu banyak padahal saya nggak punya anak. Itu menguapnya kemana ya, Pak ya? Ya kuwi nek ra barokah ngono kuwi, ngomong ngono kuwi. Kok wonge kok ya ra patek srek. Oh ya. Awalnya saya dengar ngomong enggak srek, tapi tak pikir-pikir iya memang ora barokah ya. Akhirnya habis. Masalahnya tak ceritakan ke dia, Pak, saya itu punya temen ngaji, anaknya 11, sik 1 cacat, sik 4 mondok, padahal jenengan ngerti pekerjaannya apa? Dodol solep, toilet-toilet keliling-keliling kuwi. Anake 4 ya kon dodol. Kuwi motore jumlahnya 7, motor elek kabeh, motor buntut kabeh nggo dodol. Regane rata-rata sak yutonan. Wong bangsa Grand, Supra tahun kawa, BMW ki bebek merah, welek ngono kae ya to. BMW ki apa singkatane? Bebek merah welek ngono kae jarene. Itu ya to motore 7. Terus tak ceritakan coba. Jenengan tonton itu teman saya, anake 11. Bendino 5 madang 45 piring. Lah anak 11 ki nek misale ping 3 ping 33 ya to. Kemudian tambah mboke, tambah dia masih nanggung pake mboke. Kayak gitu kok ya cukup coba, bahkan rada utang, iso nyekolahin yang pondok. Nek dipikir duit dari mana, gajinya berapa itu? Yaitu barokah iso ngono kuwi. Insyaallah, makanya di antara sekian banyak keberkahan itu yang tertinggi adalah Al-Qur'an. Coba jenengan cek, semua yang dikaitkan barokah mesti ada Al-Qur'an. Contoh nggih. Contoh
hidup dikatakan barokah. Ini kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak jauh dari 4 hal. Pertama masjid, yang kedua orang tua, yang ketiga orang soleh, yang keempat adalah Al-Quran. Nah, ada Al-Qurannya. Jenengan yang pengen bahagia, ojo adoh ke masjid, adoh wong tua, adoh wong soleh, dan jauh dari Al-Quran. Itu nak antum hidup ada orang tua, ada Al-Quran, itu mesti bahagia, dijamin pasti bahagia. Ya, nah, kemudian contoh lagi, rumah, ciri-ciri rumah barokah itu Ibnul Qayyim mengatakan ada 3. Rumahnya di situ dibacakan Al-Quran. Kemudian yang kedua, rumahnya di situ digunakan untuk amal soleh. Dan yang ketiga, rumahnya di situ ada anak yatim atau orang tua. Intinya rumah barokah ada Al-Qur'annya. Kampung dikatakan barokah itu ada di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran itu ya. Itu ciri-ciri kampung barokah yang membuat kita itu tetap nyaman, betah di dunia itu mesti ada Al-Qur'annya. Beliau mengatakan Al-Qaryah Al-Mubarakah, kampung yang barokah itu di situ ada Al-Qur'an. Berarti enek TPA, rumah Quran, apa kajian, apa pondok tahfidz. Yang kedua ada masjid yang makmur, itu barokah. Kemudian yang ketiga apa? Ada kambing. Nah, itu beda rodok sithik bedane iki nek kampung barokah ada kambing. Saya bingung kambing kok bikin barokah ya. Mang Nabi mengatakan ittakhadul ghanam fa inna fi barakah. Peliharalah kambing karena di situ penuh dengan keberkahan. Makan daging yang paling barokah juga kambing. Kalau ada kambing berarti banyak hijau, banyak rumput, banyak air, suasananya lega. Kayak di kampung saya tiap rumah punya kambing. Nah, kemudian banyak akikoh, banyak walimah, terus penduduknya mesti sehat-sehat, banyak mengkonsumsi kambing masalahnya. Coba jenengan bayangkan aja. Misalnya contoh kemarin saya mampir masjid itu ada kalender 2024 sama 2025. Kalender 2024 itu gambar kota metropolitan. Isinya foto-foto kota mewah itu Tokyo, New York, kemudian Shanghai, kemudian apa itu kota-kota gedung-gedung pencakar langit. Kuwi ra enek masjide, ra enek wedhus, ra enek masjid, ra enek apa-apa itu. Nah terus kalender 2025-nya gambar pemandangan. Salah satunya itu pemandangan di Padang Pariaman. Itu ada kampungnya, ada surau kayak musola, terus ada anak-anak kecil TPA, terus di situ ada kambing-kambingnya deket itu. Itu saya lagi bayangke saja, Pak. Bayangke. Itu misalnya saya tinggal yang satu di kota metropolitan ngono kuwi, renek masjid, lantai apartemen, lantai 80 mengenai listrik mati berarti munggah telundaan cengkrik-cengkrik 80 lantai apa sikile dengkelen to kuwi. Lah kemudian nanti nek banyu mati ngono aku bayangke lho iku nek nggon lantai 70 banyu mati ku apa ngangsuwe stres dhewe ngono kuwi gitu. Nah, sementara kemudian di kampung itu kita ngeliat wah nek TPA, kemudian ada kambing, itu lagi bayangke saja Pak. Itu wis jelas urip sangat nikmat kalau di tempat-tempat itu. Makanya angka stres yang tertinggi itu ternyata bukan di tempat yang mengenaskan kayak gitu itu, ya, tapi justru di kota-kota metropolitan. Saya punya teman itu dia belajar ilmu agama itu sampai Mauritania, 8 tahun Mbak di sana. Padahal itu negeri yang miskin, tandus, nggak ada listrik, nggak ada sinyal, tapi banyak ulama besar. Selama 8 tahun di sana, teman saya ini itu nggak pernah dengar ada kasus bunuh diri, nggak pernah dengar ada kasus perceraian. Padahal kampungnya pelosok, wongi keriting-keriting, ireng-ireng, tapi tiap rumah dong apal ke Quran, kok bahagia banget itu loh. Padahal kalau standar bahagia dari dunia itu belas mereka nggak masuk. Ini rumah yo elek, listrik angel, kendaraan angel. Itu kalau ke kota itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Numpak angkutan itu campur. Jadi buak mburi, walaupun ulama, walaupun ustadz ngono ya bareng wedhus, bareng apa-apa nang mburi ngono kae. Tapi kok anehnya nggak pernah dengar ada kasus perceraian atau bunuh diri, nggak ada. Coba jangan tonton di Jepang, Korea, Amerika, Eropa, wih uripe liar bunuh diri, wih. Ada tetangga saya itu kerja neng mana jadi TKW neng Korea ada, neng Jepang ya ada. Wah itu cerita
bunuh diri itu sampai sana ada lokalisasi bunuh diri. Karena saking banyaknya bunuh diri diakomodir sama pemerintah biar bunuh dirinya itu tertib, ya toh, disiapkan satu tempat. Bahkan dijadwal, ada jadwal bunuh dirinya, ya toh. Bunuh dirinya gilir ki ngono saking stresnya wong-wong ngono kae. Nah, itu dia masalah jauh dari Allah, jauh dari Al-Qur'an. Makanya ini barokah hidup kita. SD di Tawangmangu sek 2 itu ditutup pemerintah. Kenapa? Randuwe murid. Mosok murid SD total 14. Kelas 1 sampai kelas 6 14. Berarti sak kelas guru loro. Gurune 12 lho muridnya 14. Kan pemerintah boncos bayari guru kaya ngono kuwi. Ya toh. Nah, terus coba sementara di kampung itu juga, di kampung saya itu ada SD padahal gurunya ya konco-konco belas pendidikannya biasa guru pondok tapi nggawe SD MIT itu ternyata muridnya masih nolak-nolak Pak. Ternyata total muridnya SD loh 400 300 sekian. Jadi buka pendaftaran itu lagi buka langsung kuota full gitu aja. Ternyata apa andalannya? Al-Quran. Jadi sekolahan kita itu dibikin ada multaqo, ada tahfidz. Itu wong-wong umum saja ngerti. Di sekolah ini sekolah kaya ngono ki diajari apa ngono ki ya. Dia sekolah ke situ jelas. Paling ndak SD aja bisa hafal 3 juz targetnya itu. Kan wong tuane gumun SD lho ki. SD kok iso 3 juz, surat-surat sing aneh-aneh ngono iso ngimami ki ora sik familiar bangsa kulhu langsung ngimami cah cilik-cilik ngono terus bacaane apik-apik ngono, surat sing aneh-aneh ngasih wong tuwek-tuwek do ora iso benerke. Juz 17 atau juz 29, juz 28 ngono ki. Aduh. Makanya sampai saya kalau pas jemput anak itu, mosok wali sing jemput itu ada sik tatonan preman ngono ki. Iki bapake kaya ngene iki salat ora kok anake sekolah ki ning kene ngono ki. Pak, jangan pun Pak dalamnya Pak. Mereka ngandap mereka ngono iki. Awak mriki adoh men ben pinter Quran gitu. Nah jenengan saged maca dereng. Mangke kan tak belajar karo anakku ngono. Kula niki pun latihan kok Pak. Kula pun teko Iqra 3. Preman lho iki teko Iqra 3. Ya to anake wis ngopo wah bacaane canggih-canggih kayak gitu. Itu Al-Qur'an mengangkat derajat sampai sekolah aja. Ya to masih bingung nolak murid, yang satu bingung golek murid. Yang satu bingung nolak murid. Cuma rahimahullah. Nah yang terakhir Al-Quran itu sebagai tibyanan min kulli syai', menjadi penjelas dan menjadi solusi dari semua masalah. Wes ini termasuk keajaiban yang tertinggi sudah. Makanya dulu pas SD saya pas di SD kan dulu disampaikan guru agama nyampaikan mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Saat itu belum nyantol itu karena mukjizat kan keajaiban yang terjadi kayak Nabi Musa itu bisa membelah lautan, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan gitu-gitu ya. Itu kan spektakuler gitu loh. Saat itu pas SD kita bayangkan Al-Qur'an kok mukjizatnya apa? Wong kae nang masjide Quran amoh pirang-pirange ngono kuwi terus saat itu memang belum nyantol, tapi setelah kita mondok itu baru sadar ternyata mukjizat itu coba salah satu mukjizatnya itu kalau berhukum dengan Quran mesti adil. Siapa yang mengingkari Quran mesti celaka. Kemudian nek ngomong pakai Al-Quran mesti benar. Kemudian ya semua sudah terjawab dalam Al-Quran. Siapa yang berani nantang Al-Quran mesti hancur. Siapa yang berhukum dengan Quran mesti tepat. Terus gitu-gitu terus nggak pernah bosan walaupun diulang-ulang. Apa nggak ajaib bisa obat semua penyakit dan dibaca itu bisa menenteramkan hati. Oh itu yang nggak akan ada itu keajaiban gitu. Termasuk keajaibannya apa? Menjadi penjelas segala problematika hidup. Jangan punya problem apapun itu ketemu Pak jawabannya dalam Al-Quran. Nek belum ketemu bukan kok nggak ada, yang guru kita aja yang belum menemukan. Coba misalnya dengan ngerti ada problem kenapa anak kok kecanduan pornografi, ada ayatnya yang menjelaskan kui penyebabnya karena meremehkan sholat. Ayatnya itu ada usalah wa tabau syahwat. Orang yang meremehkan sholat akhirnya kecanduan pornografi syahwat ngono. Terus misalnya jenengan ngerti ada problem kenapa anak kok nakal, beringas, sadis, atine ra iso lembut, senengane nggur tawuran ngono kuwi terus kowe ketemu ayatnya tibake ora apik karo mboke. Itu ada ayatnya di surat surat Maryam itu wa barum bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiya. Dan berbaktilah pada ibumu, lembutlah pada ibumu, maka kamu tidak akan menjadi pribadi yang kasar, beringas, dan tidak akan sakia. Sakia itu keras, kaku. Nah, wong modele beringas, kaku, sangar, sadis, itu grup klitih.
Jogja sik senengane ngamplengi wong, mbabati wong kuwi ternyata anak-anak sik ora broken home kabeh rata-rata. Ora entuk bimbingan mboke. Dadi rata gathuk karo mboke. Mulane bocah dadi beringas-beringas sadis-sadis kabeh itu. Gitu ya. Jamaah rahimakumullah, sudah hampir 1 jam ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.